Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, menjalankan ibadah puasa Ramadan ini bagi orang sehat adalah hal yang biasa. Namun menjalankan ibadah puasa ini bagi penderita diabetes adalah sebuah perjuangan yang berat. Karena ada beberapa bahaya ini yang akan dihadapi bila puasa yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan. Ada beberapa hal ini yang harus diketahui dan dilakukan oleh penderita diabetes agar ibadah puasanya aman dan lancar sampai hari terakhir bulan Ramadan. Apa saja itu? Mari kita simak video ini baik-baik. Yang pertama, ini kenali penyebab penderita diabetes tidak boleh berpuasa. Jadi Anda harus pahami apabila Anda saat ini menderita diabetes, ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang penderita diabetes tidak boleh berpuasa. Antara lain yaitu penderita diabetes tipe 1 ini benar-benar dilarang mutlak untuk melakukan ibadah puasa karena mereka mengalami diabetes ini karena insulinnya yang sudah rusak, pankreas untuk tempat untuk produksi insulin ini sudah benar-benar rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Ini tergantung insulin dari luar. Maka apabila mereka memaksa untuk melakukan ibadah puasa, ini bisa membahayakan kondisi kesehatan mereka. Yang nomor berikutnya yaitu kadar gula darah puasa ini di atas 250 atau kadar gula darah sewaktu ini di atas 300. Jadi apabila Anda saat ini mengalami kondisi seperti ini bisa dinilai bahwasanya kadar gula darah Anda ini belum terkontrol dengan baik. Jadi apabila Anda mengalami gula darah yang belum terkontrol dengan baik, sebaiknya Anda mengurungkan niat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Kemudian ada riwayat Anda pernah mengalami hipoglikemi atau gula darah turun drastis. Jadi Anda gula darahnya pernah jatuh ke kondisi di bawah 70 atau 60 gram per desiliter. Nah, ini harus hati-hati apabila Anda pernah mengalami kondisi seperti ini. Kemudian Anda juga pernah mengalami kondisi hiperglikemi. Nah, jadi kadar gula Anda ini pernah di atas sampai 500 atau di atas 600. Maka sebaiknya apabila Anda pernah mengalami kondisi seperti ini dalam beberapa bulan terakhir, maka sebaiknya Anda mengurungkan niat untuk berpuasa. Nah, berikutnya ini Anda memiliki komplikasi penyakit, yaitu ada penyakit jantung, gagal jantung, jantung koroner, gagal ginjal, kemudian liver, stroke. Nah, ini sebaiknya Anda juga menunda atau Anda tidak usah puasa sama sekali karena kondisi ini tidak memungkinkan bagi Anda untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian apabila Anda juga seorang wanita hamil dan menderita diabetes, sebaiknya juga tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, itu tadi adalah beberapa kondisi yang mengharuskan Anda untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang nomor 2, ini periksakan diri Anda ke dokter dan konsultasikan apakah kondisi Anda layak berpuasa atau tidak. Jadi sebaiknya 1 bulan atau 2 minggu sebelum menjalankan ibadah puasa, ini Anda harus periksa ke dokter. Nah, jadi dokter nanti akan menilai kondisi Anda saat itu layak atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian kalau bisa 1 minggu atau 10 hari setelah menjalankan puasa, Anda periksa lagi ke dokter untuk menilai apakah Anda masih sanggup untuk menjalankan sisa hari-hari berikutnya untuk menjalankan ibadah puasa ini tadi. Karena nanti setelah 10 hari atau 1 minggu setelah puasa, dokter akan melihat lagi kondisi Anda. Oh, masih layak bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, atau dokter menilai, oh ternyata ini terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dokter di situ akan mengingatkan Anda untuk menghentikan ibadah puasa Anda. Nah, jadi penting sekali di sini Anda yang menderita diabetes, Anda menjalankan ibadah puasa namun harus tetap di bawah pengawasan dokter. Yang nomor 3, ini kenali tanda-tanda gula darah Anda turun drastis atau drop atau istilah medisnya hipoglikemi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, apa saja yang menjadi tanda-tanda
kadar gula darah ngedrop. Nah, ini Anda harus benar-benar paham, Anda harus benar-benar bisa mengenali. Jadi misalkan Anda mulai habis sahur, kemudian beberapa jam kemudian Anda kok tiba-tiba mengalami keluar keringat dingin, kemudian badan terasa lemas, ngomong pelo, jantung berdebar dengan kencang, maka Anda harus hati-hati. Mungkin boleh jadi saat itu Anda sedang mengalami gula darah drop. Maka saran saya segera untuk menghentikan puasa Anda. Yang nomor 4, apabila Anda mengalami hipoglikemi atau gula darah yang ngedrop, maka segera batalkan puasa Anda. Karena kalau dipaksakan Anda sampai menunggu waktu buka puasa, dikhawatirkan kondisi Anda semakin memburuk, Anda terlanjur pingsan terlebih dahulu, maka hal ini bisa membuat Anda masuk rumah sakit. Nah, karena hipoglikemi ini sangat berbahaya kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, maka nyawa Anda yang akan menjadi taruhannya. Kemudian yang nomor 5, ini patuhi aturan minum obat yang sudah dokter tentukan untuk Anda selama berpuasa. Jadi kembali ke saran saya sebelumnya, bahwasanya sebelum berpuasa Anda harus konsultasi dulu ke dokter, maka biasanya dokter akan mengganti obat yang selama ini Anda minum atau menurunkan dosisnya, kemudian mungkin ada beberapa obat yang harus dihentikan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi beberapa aturan yang mungkin akan dirubah oleh dokter untuk minum obat ini, Anda harus benar-benar patuhi saran-saran yang sudah disampaikan oleh dokter. Agar apa? Agar puasa yang Anda jalankan ini bisa aman, bisa Anda lakukan lancar sampai dengan hari ke-30 bulan Ramadan. Nah, yang nomor 6, ini cukup minum air putih dan hindari minum minuman berkafein. Nah, ini jadi jangan sampai selama Ramadan ya, ini selama Anda menjalankan puasa Ramadan ini Anda mengalami yang namanya dehidrasi. Karena apa? Karena apabila tubuh Anda ini mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, ini bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal sekali. Jadi kadar gula darah Anda bisa melonjak, ya Anda bisa mengalami hiperglikemi. Nah, jadi Anda harus benar-benar cukup minum air putih, kemudian minuman berkafein seperti teh, kopi ini juga harus dihindari. Karena apa? Minuman teh dan kopi ini sifatnya yaitu membuat Anda sering kencing, sering mengeluarkan cairan. Nah, hal ini bisa menyebabkan Anda mengalami dehidrasi. Oleh karena itu penting ya, Anda harus memaksa diri Anda untuk minum sesuai aturan, sesuai dengan kebutuhan apabila Anda ingin berpuasa, ingin puasa Ramadan Anda lancar sampai hari terakhir. Yang nomor 7, ini konsumsi makanan yang banyak mengandung serat. Nah, karena apa? Karena makanan yang banyak mengandung serat ya, ini akan membuat Anda lebih tahan lama untuk kenyang. Jadi Anda bisa lebih kuat untuk menahan lapar apabila Anda makan makanan yang berserat. Jadi disarankan bagi Anda yang memiliki diabetes pada saat sahur ini konsumsi makanan yang tinggi serat. Contohnya misalkan nasi merah, oatmeal atau gandum utuh, makan sayur, kemudian makan buah dengan indeks glikemik rendah, misalkan buah alpukat, buah pir, buah apel. Nah, ini bisa membantu Anda untuk lebih kenyang, kenyangnya lebih lama pada saat Anda menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian yang nomor 8, ini jangan melewatkan makan sahur. Jadi jangan sekali-sekali bagi Anda yang menderita diabetes ini makan sahur ditinggalkan. Jadi apabila Anda tidak sahur pada saat mau menjalankan puasa, lebih baik Anda tidak berpuasa di hari itu karena akan berbahaya bagi Anda bila dipaksakan untuk puasa, karena bisa dipastikan cadangan energi yang ada di tubuh Anda, yang ada di hati Anda ini tidak akan mencukupi untuk berpuasa selama 14 jam. Anda bisa mengalami hipoglikemi. Nah, yang nomor 9, ini hindari makan berlebihan saat sahur dan berbuka puasa. Nah, ini penting sekali mengatur porsi makan saat Anda berbuka dan sahur. Jadi disarankan ini Anda makannya ini tidak terlalu banyak saat puasa. Jadi makannya ini
porsinya porsi kecil saja, porsi sedang ya, jangan terlalu banyak. Namun Anda tetap bisa makan lebih sering ya. Jadi tidak langsung sekali makan balas dendam, pada saat buka makan banyak sekali, pada saat sahur makan banyak sekali, tidak seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bergizi, kemudian porsinya secukupnya, yang penting sedikit agak kenyang, Anda harus sudah berhenti makan. Yang nomor terakhir yaitu nomor 10, tetap makan 3 kali sehari. Jadi melanjutkan dari poin sebelumnya, poin 9. Jadi Anda bisa makan lebih sering dalam hal ini, misalkan pada saat buka Anda makan, kemudian habis sholat tarawih atau mau tidur Anda bisa makan lagi, pada saat sahur Anda bisa makan lagi. Jadi tetap makannya 3 kali sehari, hanya saja waktunya yang dirubah, namun porsinya tetap seperti porsi biasa saat Anda tidak berpuasa. Jadi tetap misalkan karbohidratnya ini sejumlah 40 sampai dengan 50% dari porsi makan Anda, sisanya adalah sayur, buah, dan lauk pauk. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda yang saat ini menderita diabetes dan berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Semoga bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.